Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara di rumah masing-masing. Pagi hari ini kita melaksanakan ibadah dengan suasana yang berbeda dengan biasanya. Ini adalah wujud dari solidaritas kita terhadap melawan mewabahnya virus COVID-19. Dan tentu saja ibadah ini tidak mengurangi makna kita untuk kita tetap membangun peribadatan untuk memuliakan Tuhan dan kita tetap merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tanda ungkapan syukur kita dan karena belas kasih Allah akan kita, nyatakan melalui ibadah yang akan segera kita lakukan. Kita masuk ibadah ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara kehidupan kita. Maka marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 15 bait pertama dan bait ketiga. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita bersama-sama mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah pada hari Sabat ini bersama-sama kita lakukan hanya di dalam kuasa, kasih dan karya Allah yang bertakhta di kerajaan surga. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang dengan setia bekerja mewujud nyatakan kerajaannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah selalu tinggal tetap dalam kehidupan saudara-saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebagai tema ibadah pada saat ini akan kita ambil dari kitab Amsal 27. Amsal 27 ayat yang ke-12. Amsal 27 ayat yang ke-12. Amsal 27 ayat yang ke-12 yang demikian firman-Nya. Kalau orang bijak
melihat malapetaka. Bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Demikian tema ibadah yang kita ambil dari Amsal 27 ayat yang ke-12. Dan mari kita sambut kembali dengan memuji dari Kidung Jemaat 15 ayat yang ke-3. Dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan besarnya imanmu yang di dunia ini, Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tidak ada satupun orang yang sempurna. Oleh karena itu, kita selalu membutuhkan Allah untuk membimbing, mengkuatkan, mengarahkan hidup kita, sehingga kita selalu diperbaharui di dalam kuasa dan kasih-Nya. Oleh karena itu, marilah pada saat ini kita bersama-sama mengambil saat teduh. Kita masuk di dalam doa pertobatan kita. Mari kita berdoa. Secara pribadi-pribadi, kita ungkapkan segala kekurangan dan dosa kita kepada Tuhan dengan penuh kejujuran, karena Ia tahu apa yang ada di hati kita. Demikian Tuhan, doa pertobatan kami, pengakuan kami atas dosa dan keterbatasan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mendengarnya dan Engkau mengampuni kami hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama berdiri. Kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang kita ambil dari Efesus 2. Efesus 2 ayat yang ke-4 dan yang ke-5. Efesus 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Yang demikian firman-Nya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikian berita anugerah bagi kita semua. Dan mari kita sambut dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 368 ayat yang pertama saja, pada kaki salibmu.
perhentian. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari Sabat yang istimewa ini, saya sebut istimewa karena seperti yang telah diberitakan tadi, inilah pengalaman yang pertama kita beribadah minggu di rumah kita masing-masing. Meskipun demikian, saya yakin itu tidak akan mengurangi makna ibadah itu sendiri. Pada hari Sabat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari surat 1 Korintus. 1 Korintus 14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus ku perbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Berbahagia kita semua yang mendengarnya dan yang melakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, kami ini adalah umat. Kami ini ciptaan-Mu yang terbatas. Oleh karena itu mustahil tanpa bimbingan-Mu, tanpa kuasa yang dari Tuhan sendiri, kami mampu memahami Engkau, bahkan memahami kehendak-Mu melalui firman yang telah kami baca tadi. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon Engkau hadir, mengurapi kami dengan hikmat Tuhan. Bimbinglah kami di dalam kami merenungkan firman Tuhan ini, sehingga firman ini benar-benar menguatkan kami. Firman ini benar-benar memperbaharui hidup kami selaku orang yang percaya. Jangan kehendak kami yang jadi Tuhan, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah tahu semua, entah melalui televisi, entah melalui media-media lainnya, bahwa pada saat ini tidak hanya Indonesia, tapi dunia yang dibikin kalang kabut, bukan karena adanya perang atau yang lain-lain, tapi karena virus yang bernama corona, atau sering juga disebut COVID-19.
Virus ini, saudara yang dikasihi Tuhan, memang begitu hebat. Dia menyebar begitu cepat dan masif. Bahkan dia punya kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita jangan pernah resah. Kita jangan takut. Kita jangan panik menghadapi semua ini. Karena kita yakin kita mampu mengatasi masalah ini. Caranya bagaimana? Yang pertama, selaku orang yang percaya, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Tuhan mau hadir menolong kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Kalau kita membaca kitab suci, kitab perjanjian baru, jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak diceritakan betapa Tuhan peduli kepada mereka yang sakit. Yang lumpuh bisa berjalan. Yang buta bisa melihat. Bahkan yang mati pun dihidupkan. Kalau Tuhan mau menolong mereka, kita pun pada saat ini juga akan ditolong oleh Tuhan. Asalkan kita yakin dan percaya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita harus mempraktekkan, melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita harus hidup sehat, istirahat cukup, makanan juga cukup bergizi, cukup bervitamin, gaya hidup bersih, sering mencuci tangan, dan yang terakhir, jauhilah kerumunan-kerumunan yang ada. Jauhilah jika di sana ada aktivitas yang melibatkan banyak orang. Karena melalui itulah rantai perkembangan virus ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini, khususnya GKJW Jemaat Darmo, tidak mengadakan ibadah di rumah ibadah kita yang tercinta ini. Tetapi kita mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing. Sekali lagi, ini tidak mengurangi makna di hadapan Tuhan di dalam kita beribadah kepada-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, hanya dalam titik inilah sering terjadi sebuah perdebatan. Ada yang mengatakan keputusan kita sudah benar secara logika. Inilah cara yang paling baik yang harus kita ambil dalam menghadapi penyebaran virus corona ini. Tapi ada juga sebagian yang memahami berbeda sama sekali. Ada yang mengatakan, loh, gereja kok kalah dengan corona? Di mana imanmu? Di mana percayamu? Jika engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, bisa memindahkan gunung, bisa mengalahkan apa saja. Bahkan bisa mengalahkan virus corona kecil. Kalau kita ditanya dari dua pemahaman itu, mana yang benar, mana yang salah? Bapak Ibu, jawabannya adalah dua-duanya benar. Tapi juga dua-duanya salah. Kita katakan benar Bapak Ibu, karena memang kita harus yakin, kita harus percaya memang bahwa Allah bekerja.
Allah kuasa, Allah mampu mengalahkan corona ini. Corona ini juga ciptaannya. Tidak salah pemahaman seperti itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemahaman ini salah. Kalau kita hanya melihat sepihak dan hanya memfokuskan pada masalah-masalah iman dan yang rohani saja. Mengapa? Karena kita sebagai manusia itu ada sisi lain yang disebut juga akal budi. Di mana akal budi ini juga berkat Tuhan. Dan dengan akal budi inilah kita bisa memilah mana yang baik, mana yang jahat. Dengan akal budi inilah kita bisa memilih mana yang baik, mana yang jahat. Dan dengan akal budi inilah kita bisa memutuskan mana yang paling terbaik yang harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kita tidak bisa hidup hanya satu sisi saja, yang rohani saja atau yang jasmani saja. Yang spiritual saja, yang iman saja, atau yang akal budi saja. Dua-duanya harus berjalan searah. Dua-duanya harus berjalan bersama-sama. Hanya menonjolkan yang rohani, yang imani, kita hidup di awang-awang dan tidak realistik. Tapi sekaligus hidup hanya mengandalkan akal, akan tumpul, gersang dan tanpa makna. Dalam hal ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari jemaat di Korintus. Jemaat ini jemaat yang cukup besar pada waktu itu, tapi juga jemaat yang masih muda. Nah, jemaat Korintus ini adalah salah satu jemaat yang mempunyai masalah yang sangat kompleks sekali. Ada masalah etika, khususnya hubungan antar jenis yang tak senonoh. Ada masalah pemujaan terhadap berhala-berhala. Di satu sisi aku percaya Tuhan, tapi juga percaya kepada kuasa-kuasa yang lain. Hari Minggu, hari Sabat ke gereja, rame-rame. Senin, Selasa, Rebu, cari kuasa yang lain. Itulah jemaat di Korintus. Masalahnya banyak. Tapi yang paling serius, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masalah yang ada di jemaat Korintus ini adalah masalah tentang roh dan yang jasmani. Ada kelompok yang begitu mendewakan yang roh-roh saja, yang spiritual saja, yang iman-iman saja. Kalau sesuatu terjadi tidak berhubungan dengan yang roh-roh, yang iman-iman, itu tidak surgawi dan itu tidak halal. Contoh, kalau ada seseorang diberi talenta, bisa menyembuhkan penyakit karena ia sekolah, seperti dokter dan lain, dipandang rendah. Ini bukan talenta dari Tuhan, itu duniawi. Tapi kalau ada yang diberi talenta menyembuhkan orang tanpa apa-apa, cukup disuwok, bus. Nah, ini adalah karunia dari Tuhan. Ini yang surgawi. Nah, Bapak Ibu, ini yang terjadi di Korintus. Di sisi lain ada juga kelompok yang begitu mengandalkan logikanya. Kalau tidak logis, jangan dilakukan. Itu dilakukan hanya oleh anak-anak. Kita orang dewasa harus logis berpikir segala sesuatu. Sebetulnya mereka pun juga salah. Karena memahami Tuhan tidak cukup
hanya dengan akal budi kita. Tuhan mengatasi akal budi kita. Tuhan tak terbatas. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masalah ini menjadi masalah serius. Menjadi perpecahan di jemaat di Korintus ini. Sehingga Rasul Paulus perlu mengingatkan mereka semuanya. Dengan suratnya 1 Korintus. Juga khususnya perikop yang sudah kita baca tadi. Bagi mereka yang mengandalkan hanya masalah roh-roh dan iman-iman itu saja. Dia ingin mengatakan itu tidak cukup. Karena kalau kita hanya hidup berdasarkan iman, roh, yang spirit-spirit itu, kita akan hidup di awang-awang dan tidak realistik, tanpa arah. Tapi sekaligus ia juga menyapa mereka yang mendewakan logika, akal budinya. Karena hanya dengan akal budi saja, hidup kita ini akan tumpul, gersang dan tanpa makna. Lalu bagaimana seharusnya orang percaya hidup? Kata Rasul Paulus, gunakan dua-duanya. Aku akan memuji Tuhan dengan rohku, tapi juga aku akan memuji dengan akal budiku. Aku akan beribadah dengannya dengan imanku, tapi juga aku akan beribadah kepadanya dengan akal budiku. Mengapa demikian? Sekali lagi, itulah manusia. Rohani, jasmani, spiritual, iman, dan juga akal budi harus berjalan bersama-sama. Tuhan memberkati, salam sehat, amin. Kita sejenak mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk pada pengakuan iman rasuli. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengungkapkan pengakuan iman kita. Dan kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan Tuhan untuk menyampaikan ucapan syukur dalam bentuk persembahan
yang akan kita kumpulkan bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita dengarkan firman Tuhan yang mendasari kita mengumpulkan persembahan, yang kami ambil dari Roma 11 ayat 36 demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan dan kita iringi dengan kita naikkan pujian dari PKJ 146 bait yang pertama, Bawa Persembahan. Persembahanmu selalu Tuhan, berilah hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita nyanyikan sampai selesai, 2, 3. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa bagi persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kemudian kita akan melanjutkan dengan doa syafaat dan kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan sumber pertolongan dan sumber berkat bagi kami. Kami mengucap syukur terima kami atas segala berkat yang luar biasa yang boleh kami rasakan. Di tengah-tengah keprihatinan kami karena wabah pandemi virus corona, di tengah-tengah kehidupan kami berjemaat, bermasyarakat dan bernegara, Engkau masih memberikan kesempatan kami pada saat ini untuk mengumpulkan persembahan yang asalnya daripada-Mu saja. Ya Tuhan, kiranya Kau berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan, biarlah menjadi bau-bauan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, biarlah Kau beri kemampuan untuk boleh mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang Engkau tunjuk untuk mengelola persembahan dan juga yang Engkau tunjuk untuk menggunakan persembahan ini. Berilah hikmat kebijaksanaan sehingga mereka boleh menggunakan dengan sebaik-baiknya. Biarlah itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, sumber pertolongan kami, saat ini kami juga hendak menaikkan doa syafaat kami
Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami, karena kami percaya hidup kami boleh terjadi karena firman-Mu yang senantiasa menuntun dan menyertai di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu dan kami boleh menceritakan kebaikan dan citra Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Saat ini ya Tuhan, berkenan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah saudara kami yang saat ini menderita sakit. Biarlah Engkau jamah saudara-saudara kami dengan tangan-Mu yang ajaib, sehingga saudara kami ini boleh mendapatkan kesembuhan dan kekuatan daripada-Mu. Kami berdoa bagi para dokter, perawat, dan tenaga medis yang merawat mereka. Biarlah melalui pelayanan mereka saudara-saudara kami boleh mendapatkan kesembuhan. Tuhan penolong kami, di tengah-tengah keberadaan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami saat ini yang menderita karena wabah virus corona. Mereka yang saat ini sedang sakit di rumah sakit di mana-mana, baik di Surabaya, di sebagian tanah air Indonesia dan seluruh dunia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja, Tuhan boleh memberikan kekuatan dan kesembuhan. Tuhan bebaskan saudara-saudara kami dari virus corona, sehingga saudara kami ini boleh mendapat kesembuhan kembali. Kami percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa supaya kami takut, dan kami meyakini bahwa kami hidup tergantung atas kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami, para medis, para dokter, semua yang terlibat ikut membantu di dalam menangani virus corona ini. Berilah mereka kesehatan, kekuatan, akal budi, sehingga mereka mampu menolong saudara-saudaranya untuk segera sembuh dari sakit virus corona. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami ya Tuhan. Biarlah Kau beri mereka kemampuan, kebijaksanaan, khususnya di dalam edukasi, sosialisasi, bagaimana untuk mencegah virus corona ini tidak terjadi semakin meluas, sehingga timbul kesadaran dari seluruh masyarakat kami semua supaya rantai virus corona boleh berhenti. Kami juga berdoa bagi pemerintah, berilah kemampuan ya Tuhan dalam mengelola, menata, untuk mendatangkan para medis, membangun rumah sakit, menyediakan obat-obatan, segala daya upaya, tenaga, sumber daya boleh dikerahkan untuk mencegah virus itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa. Kami percaya Tuhan menyertai mereka, sehingga pada akhirnya tidak ada lagi virus yang terjadi dan kami boleh melakukan kehidupan kami secara normal. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kegiatan perekonomian di tengah-tengah bangsa ini sebagai akibat dari wabah itu. Mungkin di antara kami yang banyak kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Ya Tuhan, kami serahkan pemerintah untuk memiliki kebijaksanaan supaya boleh mengangkat saudara-saudara kami yang terdampak ini mendapatkan kehidupan kembali, mendapatkan kemakmuran kembali untuk melanjutkan kehidupan mereka. Ya Tuhan, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini masih belajar dan mungkin harus belajar di rumah. Kiranya Kau beri mereka kepandaian, kecerdasan, supaya mereka boleh mengejar pendidikannya sebagai bekal bagi masa depan mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga di tengah-tengah wabah ini ya Tuhan, dalam pergumulan. Banyak hal yang terjadi,
Mungkin di antara kami harus berbeda pendapat. Mungkin di antara kami juga semakin lemah imannya. Kiranya Tuhan kuatkan mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh mendapatkan kembalian kepercayaan. Kau kuatkan iman bahwa Engkaulah satu-satunya penolong kami. Engkaulah yang menyelamatkan kehidupan kami. Ya Tuhan sumber pertolongan kami. Kami juga berdoa bagi gerejamu ya Tuhan, khususnya Pak Pendeta Rudi Sewoyo yang sudah luar biasa mengembalikan jemaatmu di sini. Berilah beliau kesehatan, kemampuan, kebijaksanaan, sehingga setiap pelayanannya boleh menjadi berkat bagi kami semua, dan biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi para majelis, para pengurus di wilayah kelompok, para anggota komisi, pengurus komisi. Demikian juga saudara-saudara kami yang terlibat dalam pelayanan, song leader, multimedia, organis, saudara kami, security, merpot, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan di gerejamu. Biarlah Kau beri mereka kebijaksanaan, kemampuan, kesehatan. Biarlah boleh melayani untuk kemuliaan Nama-Mu penuh dengan sukacita. Kami juga berdoa khususnya bagi Majelis Agung, gereja-gereja GKJW di dalam mengambil sikap dan keputusan. Biarlah Kau beri mereka kebijaksanaan sehingga jalannya peribadatan di tengah-tengah wabah ini boleh berjalan lancar, terlebih boleh menjadi berkat bagi kami semua jemaatnya, khususnya jemaat GKJW. Ya Tuhan, banyak hal yang ingin kami sampaikan ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau memberikan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan. Dan biarlah Kau sempurnakan doa permohonan kami ya Tuhan, karena semua ini kami minta dengan penuh keyakinan dan percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita. Kita meninggalkan ibadah ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Dan kita hidup selaku orang percaya yang selalu yakin dan percaya bahwa kita harus mampu mengatasi segala masalah, bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi juga karena kekuatan Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 417 ayat 1 dan 2, serahkanlah pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggungnya penuh. Sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia
kerjamu pun teguh, usahamu sendiri takkan menolongmu. Tuhanmu mengingini doamu yang teguh. Kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan dan kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami persilahkan untuk mengambil saat teduh sebentar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah, di tempat kerja, atau di mana saja. Demikian tadi ibadah yang kita selenggarakan secara online, dan ibadah ini dapat dilihat kembali baik di akun Facebook yang sudah diumumkan, yaitu GKJW Darmo tanpa spasi, huruf kecil semua, maupun di Instagram GKJW Darmo tanpa spasi juga, lalu juga di YouTube yang sudah disampaikan linknya, dan tentu saja tidak mengurangi hikmat ataupun tidak mengurangi dalam kita beribadah. Semuanya tentu berharap bahwa Tuhan akan segera memulihkan suasana yang terjadi saat ini. Demikian Bapak Ibu, ibadah kita yang sudah kita selenggarakan. Tuhan Yesus memberkati.